Oke. Nggak keluar kok, nggak keluar teman-teman. Lagi nunggu di sini orangnya. Ya. Hah? Nanti begitu udah selesai, baru kita kasih kesempatan untuk tenang aja, nggak usah panik. Baik, rekan-rekan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada malam hari ini, KPK akan menyampaikan rilis atau pointers konferensi pers penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan investasi PT Taspen Persero tahun anggaran 2019. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Jubir Mas Tesa dan rekan-rekan jurnalis sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, yang sudah menunggu dari sejak tadi sore ya. Pada hari ini, tanggal 8 Januari tahun 2025, KPK kembali akan menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan investasi PT Taspen Persero tahun 2019 yang dikelola oleh PT IMM. KPK selanjutnya telah menetapkan ANSK selaku Direktur Investasi PT Taspen Persero dan kawan-kawan sebagai tersangka dalam perkara ini. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pertama, pada Juli 2016, PT Taspen diduga melakukan investasi pada program THT untuk membeli sukuk Izarah TSP Food 2 atau Siaisa 02 sebesar 200 miliar rupiah yang diterbitkan oleh PT TPSF terbuka pada Juli 2018. Pepindo mengeluarkan peringkat tidak layak untuk diperdagangkan atas sukuk SIA ISA 02 ID karena gagal bayar kupon. Jadi Pepindo ini mengeluarkan peringkatnya, ini pemeringkatan efek ya. Jadi lembaga pemeringkatan efek ini mengeluarkan pemeringkatan tidak layak untuk diperdagangkan. Ini dari 2016 ke 2018. Sebetulnya berarti sukuk Izarah ini yang nilai 200 miliar ini tidak layak untuk diperdagangkan. Ya, ini berdasarkan pemeringkatan dari Pepindo. Selanjutnya pada Agustus 2018 terdapat proses pengajuan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dinyatakan sebagai PKPU tetap terhadap PT TPSF oleh PT TSM. Pada Januari 2019 tersangka ANSK diangkat menjadi Direktur Investasi PT Taspen Persero. Dan pada April 2019, PT Taspen membahas opsi perdamaian PKPU yang dihadiri seluruh direksi termasuk tersangka ANSK selaku Direktur Investasi. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai proposal perdamaian. Jadi digugat untuk dipilotkan. Dalam rapat tersebut, Direktur Investasi memberikan gambaran skenario tindak lanjut terhadap sukuk 2 TPSF, yakni opsi untuk tetap pada sukuk dengan jangka waktu yang diperpanjang selama 10 tahun atau opsi lainnya. Mengubah sukuk menjadi saham bersama dengan PT TSM yang kemudian diubah menjadi unit penyertaan pada reksadana PT TSM. Pada rapat ini, tersangka ANSK selaku Direktur Investasi menanggapi pertanyaan dari Direktur Utama, yakni opsi terbaik adalah mengkonversi ke reksadana. Jadi disampaikan oleh saudara ANSK bahwa opsi terbaiknya adalah mengkonversi ke reksadana. Pada sekitar Mei 2019, pertemuan-pertemuan antara tersangka ANSK dengan pihak tersangka EHP
selaku Dirut PT IIM pada tanggal 8 Mei 2019, PT IIM diminta oleh tim divisi investasi PT Taspen untuk memaparkan skema optimalisasi sukuk TPS kedua, dan selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2019 Komite Investasi PT IIM memasukkan sukuk Izarah TPS kedua atau SIAISA 02 sebagai bond universe atau daftar portofolio yang layak untuk diinvestasi. Padahal tadi di awal sudah dinyatakan itu tidak layak untuk diperdagangkan. Ya. Hal ini melalui mekanisme optimalisasi RD INEX G2. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2 atau INEX G2 pada pasal 6 tentang kebijakan investasi angka 6.3 huruf 4 yang berbunyi efek bersifat utang dan atau efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum dan telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek, ya tadi Pevindo itu, yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi, investment grade. Padahal saat itu peringkat sukuk SIAISA 02, IDD atau gagal bayar dan dalam kondisi PKPU sehingga masuk kategori non-investment grade, tidak layak investasi dan berisiko tinggi. Jadi dari awal sejak tahun 2018 itu Pevindo sudah menyatakan sukuknya tidak layak untuk diperdagangkan. Tapi masih coba di goreng-goreng ya seperti itu. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 dilaksanakan pemungutan suara para pemegang sukuk SIAISA 02 termasuk PT Taspen terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan oleh PT TPS PUD terbuka. Pada pemungutan suara tersebut PT Taspen menyetujui proposal perdamaian yang khusus untuk BUMN utang dibayarkan secara penuh 200 miliar dengan tenor yaitu 10 tahun dan bunga 2%. Dari hasil pemungutan suara 99% menyetujui proposal PKPU PT TPSF Tbk. Kemudian pada hari yang sama pada malam harinya tersangka EHP dihubungi oleh saksi PS untuk mengajak bertemu di PIM yang dihadiri oleh tersangka ANSK dan direksi PT Taspen lainnya. Pihak konsultan NAL dari Bahana Sekuritas dan dari PT IIM yang yaitu tersangka EHP dan saudara JW. Dalam pertemuan tersebut intinya membahas kondisi sukuk SIAISA 02 dan PT Taspen meminta PT IIM untuk mengajukan konsep optimalisasi sukuk Izarah TPS PUD 2 dan segera memaparkan ke rapat Direktur Taspen. AP. Bahwa atas rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka ANSK bersama-sama dengan tersangka EHV tersebut diduga telah merugikan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar 1 triliun pada RD INEX G2 yang dikelola oleh PT IMS tidak-tidaknya sebesar 200 miliar rupiah. KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka NSK dan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 8 Januari sampai dengan 27 Januari 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Jubir. Terima kasih Bapak Direktur. Silakan rekan-rekan bagi yang ingin bertanya seputar perkara yang baru saja dijelaskan detailnya oleh Bapak Direktur Penyidikan. Yes. Ya. Mas Tesa, saya Dani dari Bisnis Indonesia. Saya ingin bertanya, ini kan tadi disebutnya untuk PT IM ini kan istilahnya ada kong kali kong ya Pak ya, dengan tersangka ANSK ini. Nah berarti untuk menyederhanakan saja Pak gitu buat nanti pemberitaan di media, berarti ini apakah dalam penelusuran KPK gitu Pak ya, dalam proses penyidikan ditemukan bahwa istilahnya PT IM ini diajak oleh ANSK selaku perwakilan Taspen untuk istilahnya
menawarkan skema-skema investasi gitu Pak ya untuk mengganti rugi dari 200 miliar yang awal yang diinvestasikan. Jadi akhirnya Taspen menyuntikkan dana 1 triliun gitu Pak ya. Menyuntikkan dana 1 triliun dan untuk dikelola PT Taspen, dan uangnya itu ditaruh di beberapa sekuritas gitu Pak. Itu yang ingin saya tanyakan aja, menyederhanakan gitu. Terus yang kedua, ini kan tadi yang disebutkan tersangkanya kalau nggak salah 2 ya Pak ya? Ya. Dari Pak Ekiawan dari PT IM dan juga Pak Kosasih dari Taspen. Tapi tadi kan disebutkan juga Pak, yang mendapatkan keuntungan itu kan beberapa sekuritas. Kalau nggak salah tadi mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah, ada Sinarmas Sekuritas, ada Valburi Sekuritas. Nah itu gimana Pak perannya? Apakah akan diusut lebih jauh juga atau gimana? Itu saja sih Pak. Gitu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Kasus ini? Oke. Mas Chandra. Halo. Iya, mau nanya, dulu kan ada saksi yang juga mantan istrinya Pak Kosasi ini kan. Dia bilang bahwa suaminya tuh nyembunyiin harta sampai triliunan, dan yang dia sebut indikasinya ada melakukan pencucian uang. Nah, apakah KPK tidak menemukan fakta itu atau ada keterangan terkait itu atau bukti terkait itu sampai penahanan ini dilakukan? Itu aja sih. Lagi? Cukup 2 penanya ya untuk perkara ini ya. Silakan Pak Direktur. Terima kasih Mas Tesa dan rekan-rekan sekalian. Ada 2 hal yang ditanyakan dari Mas Dani, Bisnis Indonesia. Yang pertama, ini menegaskan saja. Jadi sebetulnya begini, PT Taspen sebelum ANSK ini jadi direktur investasi, ya, itu sudah menempatkan uangnya senilai 200 miliar itu di sukuk ijarat TSP Food 2 atau Siaisa 02 ya. Nah ini tahun 2016 ya. Kemudian di Juli 2018 itu dari Pepindo, ini penilai efek Indonesia, PT Penilai Efek Indonesia, kan dilihat peringkatnya nih, sukuk ijarah TSP Food 2 atau Siaisa 02 ini tidak layak untuk diperdagangkan karena IDD itu gagal bayar kupon, disebutnya tandanya IDD gitu, gagal bayar kupon gitu. Seperti itu. Nah kemudian setelah ANSK masuk sebagai direktur investasi, ini sama yang bersangkutan itu dicoba untuk skemanya di ini, tapi menyalahi aturan yang sudah ada. Seharusnya untuk yang sukuk yang demikian itu dengan menggunakan sistem hold and average down gitu, menahan dan tidak menjual belikan. Jadi biar aja nanti ditahan sukuknya. Tahan dan tidak diperjualbelikan sampai nanti ada misalkan naik lagi nilainya seperti itu. Kalau naik lagi nanti tinggal dilepas gitu, seperti itu. Nah ini tidak gitu. Dia justru menyuntikkan sejumlah dana itu melalui PT IMM, yaitu manajemen investasinya. Jadi dia tunjuk. Ya, ini penunjukan juga tidak melalui pemilihan gitu. Jadi langsung ditunjuk langsung PT IMM untuk menempatkan uang senilai 1 triliun gitu, seperti itu. 1 triliun. Ya? Iya. Jadi yang di awal sudah ada yang 200 miliar, kemudian ini juga disuntikan 1 triliun. Jadi pola ini itu tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan, seperti itu. Dan kemudian si Siaisa 02 ini supaya terlihat ada peningkatan ya dari si manajemen investasinya ini dibeli gitu, artinya dijual gitu dengan ada kenaikan 0,2%, 0,4% gitu, terus seperti itu. Jadi kelihatan ada oh ya ininya naik gitu, seperti ini.
Nah, padahal itu diakali gitu. Ya di perusahaannya mereka sendiri seperti itu. Pada akhirnya ya harus menanggung kerugian seperti itu. Kalau dilihat kinerja perusahaannya selama itu kan jadi positif gitu. Seperti itu. Dengan penjualan seperti itu. Iya, Mas Dani. Misalkan apa keuntungannya kelihatan? Ya kelihatan performa dari perusahaan itu oke gitu. Bagus jadinya seperti itu. Kemudian ada tersangka 2 itu yang dapat keuntungan ini tapi kan ada beberapa sekuritas lain ya, tadi disebutkan juga ada PB, ada SM dan yang lainnya, sekuritas lainnya bagaimana? Itu sedang kami dalami juga. Jadi sedang kami dalami perannya seperti apa gitu. Apakah memang ada kesepakatan di antara mereka atau memang hanya dilewatkan saja gitu. Ya, dilewatkan, dia memang tidak ada mens rea-nya, niat jahatnya di situ gitu.